Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Irena Perdita dari Offering B8 PG PAUD dan saat ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum imajiner yang saya rancang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian kurikulum dengan dosen pendamping Bapak Iwayan Sutama. Lembaga PAUD yang saya rancang bernama PAUD Rumah Cahaya. Video kali ini akan membahas tentang dokumen 1 rancangan kurikulum. Yang pertama ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar operasional penyusunan KTSP PAUD, dan tujuan penyusunan KTSP PAUD. Yang kedua, visi, misi, tujuan satuan PAUD yang terdiri dari visi PAUD Rumah Cahaya, misi PAUD Rumah Cahaya, dan tujuan PAUD Rumah Cahaya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang program pengembangan dan materi pembelajaran, dan yang keempat, kita akan membahas tentang alokasi pembelajaran. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini diyakini menjadi dasar untuk mempersiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, layanan PAUD harus dirancang dengan seksama dengan memperhatikan perkembangan anak, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya yang berkembang. Untuk dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan situasi perubahan yang tidak diketahui itu, maka PAUD Rumah Cahaya memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan PAUD. Pada abad ke-21, kebutuhan teknologi semakin meningkat dan persaingan semakin ketat sehingga menuntut manusia untuk mampu menciptakan inovasi yang baru. Kurikulum tingkat satuan PAUD Cahaya menekankan praktek langsung yang dilakukan oleh peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, pendekatan pembelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang dapat membekali peserta didik untuk menghadapi perkembangan zaman. Kurikulum tingkat satuan PAUD Rumah Cahaya disusun oleh tim pengembang lembaga yang terdiri dari kepala sekolah, yayasan, tim guru, dan komite orang tua dengan bimbingan penilik PAUD. Kurikulum PAUD Rumah Cahaya disusun sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan keseluruhan program dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum PAUD Rumah Cahaya juga dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan, program dan keseluruhan kegiatan dan pembelajaran sekaligus sebagai tolak ukur untuk peningkatan dan perbaikan mutu satuan pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan. Dasar operasional penyusunan KTSP PAUD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD. Yang keempat, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kelima, Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keenam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Dan yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini. Tujuan penyusunan KTSP PAUD. KTSP PAUD bertujuan sebagai yang pertama, acuan bagi pengelola dan pendidik dalam menyusun program layanan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan lain yang mendukung pencapaian keberhasilan belajar anak. Yang kedua, sebagai informasi tentang program layanan PAUD yang diberikan oleh satuan PAUD kepada peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai dokumen program yang diperlukan untuk pemberian pembinaan. Dan yang keempat, sebagai persiapan peserta didik agar dapat mempertahankan, mengembangkan, dan dapat hidup dalam sistem nilai masyarakatnya sendiri.
Visi Satuan PAUD Rumah Cahaya menjadi lembaga PAUD yang berkarakter Pancasila serta bersifat saintifik, holistik, kreatif, inspiratif, dan mencintai lingkungan. Misi Satuan PAUD Rumah Cahaya yang pertama, mewujudkan sekolah yang memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menciptakan kemampuan HOTS atau High Order Thinking Skill pada peserta didik melalui pendekatan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Yang ketiga, menyelenggarakan layanan pengembangan holistik integratif. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Yang kelima, mewujudkan suasana gemar akan buku. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Serta yang kedelapan, membiasakan peserta didik untuk mendukung Green School. Satuan PAUD Rumah Cahaya memiliki tujuan yang pertama, lulusan yang diharapkan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, peserta didik memiliki 21st century skill. Yang ketiga, memberi penanganan bagi peserta didik secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini. Yang keempat, peserta didik memiliki rasa antusias saat dihadapkan dengan buku. Yang kelima, terciptanya hubungan yang baik antara seluruh warga sekolah dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, seluruh warga sekolah dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan serta mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketujuh, peserta didik dapat memanfaatkan limbah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Karakteristik kurikulum PAUD Rumah Cahaya. Kurikulum PAUD Rumah Cahaya disusun dengan mengusung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk pengembangan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain toleransi, saling menghargai, gotong royong, ketaatan, dan keadilan. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di Satuan PAUD Rumah Cahaya. Dalam proses kegiatan pembelajaran, PAUD Rumah Cahaya menerapkan model pembelajaran sentra, di mana kelompok anak dalam satu hari berada dalam satu sentra yang di dalamnya berisi berbagai aktivitas sebagai stimulus anak. Sentra yang disiapkan mengacu pada pendekatan STEAM, yaitu adanya sentra sains, sentra teknologi, sentra teknik, sentra seni, dan sentra matematik. Tidak hanya kelima sentra tersebut yang menjadi unggulan, namun setiap hendak memulai pembelajaran, anak diberi waktu setidaknya memegang sebuah buku. Satuan PAUD Rumah Cahaya mengembangkan program khusus sebagai program unggulan dari Satuan PAUD ini, yaitu berupa ibadah bersama, peringatan Hari Raya Agama, pameran STEAM, open house, English Day, No Plastic Day, Sport Day, Field Trip, Outbound, lomba memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, dan kegiatan parenting. Alokasi pembelajaran. Alokasi pembelajaran di Satuan PAUD Rumah Cahaya sebanyak A. Kelompok playgroup dimulai setiap hari Senin, Rabu, Jumat 2 jam per hari, total 6 jam per minggu, dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Kelompok TKA, hari Selasa sampai dengan hari Jumat, 2 jam per hari, total 8 jam per minggu, dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Kelompok TKB 1, setiap hari Senin hingga Jumat, 2,5 jam per hari, total 150 jam per minggu, dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 8 hingga pukul 10.30. Kelompok TKB 2 dimulai setiap hari Senin hingga Jumat, 3 jam per hari,
dengan total 180 jam per minggu dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 8 hingga pukul 11. Program pengembangan dan materi pembelajaran serta program tahunan Satuan PAUD Rumah Cahaya dapat dilihat di link di bawah ini. Demikian kurikulum imajiner yang saya rancang untuk Satuan PAUD Rumah Cahaya. Apabila ada kesalahan kata dan sikap, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa.